Scene dibuka dengan memperlihatkan ninja The Most yang mendatangi Dokusai untuk bekerja sama dalam mengalahkan Jiraiya. Ia mengatakan jika tak mampu secara fisik maka mereka akan mematahkan mentalnya dulu. Lalu mereka mengunjungi peramal Henry yang akrab dengan Toha. Mereka bertujuan menggunakan Henry untuk senjata dalam mematahkan mental si Toha. The Most mendatanginya dan langsung mengatakan kalau Henry adalah seorang ninja. Henry pun kaget karena The Most dapat membaca pikirannya langsung. The Most mengatakan kalau ia adalah seorang ninja. Para ninja di seluruh dunia tengah berlomba-lomba mencari Pako yang batu tabletnya ada di tangan keluarga Yamaji. Banyak rakyat sipil tak berdosa jadi korban dalam memperebutkan berhala tersebut. Jadi ia mempengaruhi si Henry untuk setuju dengannya. Ia meminta Henry untuk mengambil benda itu dan dapat dipastikan para ninja pencari akan menghentikan pencarian lalu pulang. Demi kedamaian dan melindungi keluarga si Toha, Henry pun bersedia karena memang dari awal dia jatuh hati pada Kei. Ia pun mulai membuat selebaran dan menyebarkannya tentang Pako sang harta karun legenda yang dimiliki keluarga Yamaji. Kabar itu cepat beredar. Bahkan ke tempat kerja paruh waktunya Toha. Di mana teman-temannya mengatakan kalau Toha adalah anak orang kaya karena memiliki harta benda legendaris yang mereka baca dari salebaran pembagian dari Henry tadi. Berpindah ke Kei yang baru pulang sekolah. Ia melibat sekelompok orang telah bersama Manabu. Di mana orang itu meminta donasi untuk ormas tidak jelasnya karena Manabu berasal dari warga kaya karena memiliki Pako. Sambil kebingungan, Kei pun membawa Manabu pergi. Sesampainya di rumah, kabar yang disampaikan melalui selebaran itu sampai pada Yamaji. Yamaji menyimpulkan fitnah tersebut hanyalah sebagian dari taktik musuh yang menginginkan Pako. Saat rapat bersama, terdengarlah teriakan dari luar dojo serta lemparan batu ke arah mereka. Beberapa orang di luar berteriak pelit yang ternyata adalah buzzer yang mengatakan kalau keluarga mereka kaya dan pelit. Bahkan pengurus properti pun mengusir mereka karena apartemen tempat mereka tinggal tidak layak untuk orang kaya. Tak lama mereka pun didatangi Henry. Pura-pura tidak tahu ia menanyakan apa yang terjadi. Kei menjelaskan kalau keluarganya telah difitnah melalui salebaran, dan ia takkan memaafkan orang itu. Takut Kei bersedih, Henry kembali mendatangi The Most. Ia tak mengerti tentang Pako dan hal yang ia lakukan malah membuat Kei menangis. Tak lama ia pun sadar kalau ia telah dimanfaatkan oleh The Most karena ia ingin mengambil Pako itu sendiri. Henry pun berubah dan berusaha bertarung. Namun kekuatan The Most tak sebanding hingga Henry terkalahkan. Sementara Kei dan Manabu berusaha mencari orang yang menyebarkan salebaran itu ke beberapa orang. Salah satu dari mereka mendapatkan salebaran itu di stasiun oleh pria peramal. Sementara Toha nyasar ke sebuah padang pasir. Di mana ia didatangi Mafuba, Ninja Wild serta Ninja Baron Owl. Melalui berita yang beredar, mereka telah salah menanggap Toha karena ingin menjual Pako demi kekayaan. Akhirnya Toha pun disudutkan melalui jalur pertempuran. Meskipun Toha menjelaskan, namun rumor beredar sudah luas. Mereka bertiga yang dulunya beraliansi sekarang berbalik memojokkan Toha karena dinilai memonopoli Pako. Akhirnya mereka pun pergi dari sana dan meninggalkan Toha. Tak lama Kei dan Manabu pun menghampiri Toha yang sedang dalam keadaan sedih. Mereka mengatakan kalau fitnah tersebut adalah ulah Henry. Namun sepertinya Toha sudah tak peduli dengan gosip itu, melainkan untuk mengembalikan kepercayaan teman-teman ninjanya. Hal itu diperhatikan oleh Dokusai dan The Most dari jauh dan berpikir mereka telah berhasil untuk menjatuhkan mental Jiraiya. Berpindah ke dojo, di mana Yamaji izin pamit pada Reiha karena mereka harus pulang kampung bukan untuk mudik melainkan diusir. Masyarakat yang termakan hoax tetap tidak mengizinkan mereka tinggal di kota itu lagi. Namun di sela itu, Toha muncul dan meminta izin untuk pergi ke Gunung Kongo sendirian. Sementara Kei dan Manabu diajak oleh Reiha untuk mencari si Henry. Lama mereka mencari, akhirnya mereka menemukan Henry tertidur di sebuah taman. Tanpa basa-basi dengan percaya diri Henry meminta maaf pada Kei. Bahwa ialah yang telah menyebarkan fitnah itu karena The Most telah memfitnahnya juga dengan berbohong mengenai harta karun Pako tersebut. Dan hal ini juga didengar oleh Baron Owl yang kebetulan lewat. Ia pun mulai menyadari kalau ada sesuatu yang tak beres. Henry pun mengatakan kalau The Most ingin mengalahkan Toha secara emosional agar dapat lebih mudah dikalahkan. Sementara Toha dikepung oleh kelompok Demon dan The Most yang siap untuk mengakhirinya saat itu juga. Sementara Reiha, Kei dan Manabu mengejar Toha ke arah Gunung Kongo yang disusul oleh Mafuba, Wild dan Baron Owl.
Toha yang bertempur dengan Demon dan Demos pun tampak kewalahan. Serangan membabi buta dari beberapa ninja kuat menutup celah untuk ia bisa menang dalam pertempuran. Namun di tengah keterdesakan, Ninja Wild, Baron Owl dan Mafuba datang membantunya. Dibantu Reiha, Kei serta Manabu. Mereka pun menyerang kelompok Demon beserta Demos. Toha pun kembali percaya diri karena teman-temannya kembali mempercayainya lagi. Toha pun langsung mengunci Demos sebagai targetnya. Karena fitnah yang ia buat bahkan melibatkan Henry yang tak terlibat untuk mencari Pako. Mereka pun bertempur walaupun kekuatan yang begitu jauh. Toha pun berhasil dipojokkan dan dikalahkan. Tubuhnya pun diikat dan Demos bersiap dengan senjatanya. Begitu ingin mengeksekusi Toha, Ninja Henry datang dan mengayunkan pedangnya pada Demos. Walaupun ia kalah, setidaknya yang ia lakukan dapat memberi waktu untuk Toka dalam memulihkan kekuatannya. Begitu pulih, Ninja Demos pun kabur. Melihat The Demos kabur, kelompok Dokusai pun juga ikutan mundur. Kelompok yang awalnya tidak mempercayai Toha pun sekarang kembali mempercayainya. Bahkan mereka menyebutnya adalah tim untuk menjaga Pako dan mengalahkan Demon. Dengan ini Ninja Henry sebagai anggota baru mereka. Esok harinya, diperlihatkan seorang gadis sedang bermain suling. Ia diganggu oleh seorang anak laki-laki. Lalu Manabu datang dan mengalahkan anak laki-laki itu serta mengembalikan suling gadis tersebut. Berpindah ke markas Dokusai, di mana Butterfly mendapatkan informasi dari seorang profesor bernama Pak Sakai tentang arwah yang bersembunyi di Gunung Kongo. Di mana Dokusai percaya akan ada makhluk seperti Jiraisin yang tersembunyi di Gunung Kongo. Ia meminta Butterfly untuk meneruskan investigasinya. Karena cuma Pak Sakai yang bisa membaca tulisan kuno selain Reiha. Sementara Star Ninja akan menyiapkan misil untuk mengalahkan Jiraisin. Mereka akan memancing Jiraisin dengan menggunakan kekuatan Ninja Holy Musa. Berpindah ke Ninja Holy Musa yang sedang bertempur dengan Lady Spider. Karena kekalahan Holy Musa, ia terpaksa menjadi bonekanya Lady Spider yang dikendalikan menggunakan suling bambu. Keesokan harinya, Pak Sakai sedang kedatangan tamu yang dia adalah Butterfly. Tak lama anak gadis yang bersama Manabu kemarin datang untuk membawakan minuman. Ternyata ia adalah anak Pak Sakai yang bernama Akari. Ia mendengar pembicaraan kalau Butterfly akan mengajak ayahnya ke Gunung Kongo untuk penelitian lebih lanjut. Tampak Akari tidak menyukai perempuan itu. Berpindah ke Manabu yang sedang menggambar. Tiba-tiba Kei dengan wajah senyum mengatakan kalau seorang gadis menelpon yang bernama Akari. Selesai menelpon terlihat ia yang gembira yang ternyata ia diajak ketemuan oleh Akari besok. Singkat cerita, esok paginya mereka bertemu. Ketika melihat Butterfly dan Pak Sakai keluar dari hotel, mereka pun ngumpet. Akari menceritakan kalau ia tak suka dengan perempuan itu. Ia selalu berprasangka perempuan itu akan berbuat buruk pada ayahnya. Mereka akan menuju Gunung Kongo untuk penelitian lebih lanjut. Namun Akari tampak khawatir dan mengajak Manabu untuk ikut ke Gunung Kongo bersamanya. Mereka pun meminta tumpangan pada sebuah truk. Di dalam truk, Akari meminta agar duduk lebih dekat dengannya agar bisa kilaf. Namun sebagai anak yang soleh, Manabu hanya meminta Akari memainkan sulingnya. Berpindah ke Toha yang mendapatkan informasi dari Rei bahwa Musa telah dihipnotis oleh Spider karena kekalahannya. Tak lama Kei juga datang menginformasikan kalau ia mendapat telepon dari Manabu bahwa ia menuju Gunung Kongo bersama Akari. Yamaji menganalisis kalau Demon akan menggunakan kekuatan telekinesis Holy Musa untuk memancing Jiraisin keluar. Sementara Kei khawatir kalau Akari akan mengajaknya hilaf di sana. Singkat cerita, mereka pun menyusul menuju Gunung Kongo. Di Gunung Kongo, terlihat Butterfly dan Sakai sedang diikuti oleh Manabu dan Akari. Mereka terlihat santai seperti orang pacaran tanpa menyadari setiap langkahnya diperhatikan Ninja Gagak. Ninja Gagak melaporkan pada Dokusai. Dokusai meminta mereka untuk mempersiapkan misil terkuat karena kemungkinan Toha dan Yamaji akan ke sini menyelamatkan mereka. Berpindah ke dua sejoli kecil yang sedang dimabuk asmara, yang menganggap dunia milik berdua. Namun mimpi itu sirna ketika Ninja Gagak datang menghadang si Manabu. Dengan gagah berani di depan Akari, ia pun bertempur dan kabur membawa Akari. Akari sedih ternyata ayahnya telah dimanfaatkan oleh klan Demon yang akan segera mengorbankannya. Sementara Manabu membuatnya tenang karena Toha akan segera menyusulnya. Berpindah ke Sakai dan Butterfly, Sakai mengatakan kalau tujuannya sudah dekat di punggungan bukit. Ia mengajak Butterfly untuk menuju tempat itu agar bisa hilaf dengan tenang.
Namun Butterfly berubah ke wujud ninjanya dan melaporkan hal itu pada Dokusai yang baru datang. Dokusai meminta Lady Spider untuk menggunakan Holy Musa dalam menggali punggung gunung tersebut dengan kekuatan telekinesisnya. Tak jauh dari sana, kekuatan Holy Musa dirasakan oleh kelompok Yamaji dan kawan-kawan. Kekuatan Holy Musa memang sangat berguna dan berhasil membawa Jiraisin ke permukaan. Kemudian Lady Spider memerintahkannya untuk memanah Jiraisin agar membuatnya menjadi batu. Setelah itu Dokusai meminta Star Ninja yang masih di perjalanan untuk menghancurkan batu Jiraisin dengan misil terkuatnya. Untuk sementara, Lady Spider menyuruh Musa untuk menghancurkan dengan menggunakan batu saja. Namun Sakai tiba-tiba maju dan memaksa mereka untuk berhenti. Tentu saja itu sia-sia karena Butterfly sangat kuat. Melihat ayahnya dikalahkan, Akari maju dan terpaksalah Manabu menyerang kelompok Dokusai. Saat Manabu terpojok, datanglah Toha dan kawan-kawan. Pertempuran pun berlanjut, Toha pun berusaha melawan ninja Holy yang di bawah hipnotisnya Spider. Seketika Manabu mendapatkan ide agar mengajaukan irama suling si Spider menggunakan alunan suling si Akari. Dengan senang hati Akari pun melantunkan irama musik dari sulingnya yang membuat Holy Musa pusing mendengarkan dua aliran musik yang berbeda. Melihat kesempatan itu, Manabu melemparkan shurikennya ke arah Spider sehingga sulingnya jatuh dan langsung menginjaknya. Hancurnya suling membuat berakhirnya sihir pada Holy Musa, jadi Toha langsung mendekatinya dan meminta untuk memulihkan Jiraisin. Klan Demon yang masih belum menyerah terus melakukan perlawanan. Toha mengeluarkan jurus terkuatnya hingga memukul mundur klan Demon. Sementara Sakai telah insaf dan tidak mau dimanfaatkan lagi oleh Tante Bohai sekalipun. Pada malam harinya, terlihat The Demost yang menatap langit. Ternyata sebuah planet bernama Dark Planet yang merupakan rumahnya The Demost sedang mendekati bumi. Di mana hal itu juga diketahui oleh Lady Spider. Tak lama gempa bumi pun datang, membuat semua berlindung dari guncangan, termasuk klannya Yamaji. Mereka pun melihat TV untuk menonton berita gempa. Sumber gempa berasal dari titik tengah Gunung Kongo yang membuat mereka terkejut. Esok harinya, mereka menuju Gunung Kongo dan melihat Jiraisin sudah di permukaan. Saat hendak menuju pusat gempa, Kei menemukan kristal aneh yang tidak dimiliki bumi. Yamaji mengatakan kalau kristal itu kemungkinan terbawa saat Pako terjun ke bumi. 2300 tahun berlalu sejak kedatangannya, kemungkinan kristal itu muncul karena gempa semalam. Yang artinya ini wujud Pako sudah hampir ditemukan. Menggunakan kekuatan Reiha yang matanya bersinar, Toha pun berubah dan memantulkan sinar itu menggunakan Vacuum Sword. Pantulan sinar menuju sesuatu yang berkelap-kelip kemudian membentuk sebuah bulatan hitam yang dibaluti sinyal pink. Hal itu juga diperhatikan oleh kelompok Demon. Sinyal itu dapat diterjemahkan oleh Reiha menggunakan sinar dari matanya. Dari bulatan hitam, Reiha membaca kalau benda itu adalah Pako berasal dari Dark Planet. Kemunculannya ke bumi untuk menguasai bumi dan dibuktikan dengan kekuatan gempanya semalam. Benda itu mengatakan kalau ia adalah matahari kecil yang berasal dari galaksi lain. Di mana hal ini juga didengar oleh Devil Cat, Paltis dan Ninja Shark. Tak lama Pako itu menghilang ke dalam tanah. Reiha pun pingsan karena terlalu lelah. Malam harinya mereka merawat Reiha. Sementara Yamaji bersama Toha tengah membicarakan Pako yang sekarang sudah ditemukan. Kemungkinan ninja dari seluruh dunia akan mendatanginya bagaimanapun caranya. Yamaji memberikan Toha pelatihan yang sulit untuk mengalahkan bayangannya sendiri di cermin. Meski tak masuk akal, Toha pun mengalahkan bayangannya di cermin hingga hilang dan Yamaji mengatakan ini teknik rahasia klan mereka. Tak lama setelah itu Reiha sadar kembali. Esok harinya, mereka kembali mendatangi Gunung Kongo untuk mencari keberadaan Pako. Namun mereka dihadang oleh Ninja Paltis, Devil Cat dan Ninja Shark. Perebutan kali ini tampaknya tidak hanya dua kelompok saja, melainkan beberapa ninja kuat lain. Toha meminta Yamaji untuk pergi sementara ia akan mengalahkan para ninja bersama Reiha. Di sela pertempuran sengit, Toha langsung mengeluarkan jurus terkuatnya sehingga mengalahkan Ninja Shark, Devil Cat dan Paltis sekaligus. Setelah berakhir, Toha dan Reiha kembali melakukan ritual mata laser, sehingga Pako kembali muncul. Pako mengatakan tujuannya untuk menghancurkan bumi karena misi yang telah diberikan padanya. Penghuni Dark Planet sangat iri dengan kehidupan yang indah di muka bumi. Jadi mereka menginginkan planet bumi untuk menjadi tempat tinggalnya. Singkat cerita, Pako pernah terdampar di bumi 2300 tahun lalu. Ia diselamatkan oleh manusia baik. Bumi tempat yang indah yang sangat nyaman untuk ditinggali.
Namun penduduk planet Dar iri akan hal itu. Pako yang tersesat di bumi dianggap sebagai pengkhianat. Jadi penduduk Dar planet menembakkan laser ke arah Pako. Saat bencana datang, Pako kembali diselamatkan oleh Pangeran Shotoku yang merupakan leluhurnya Reiha dan Toha. Ia menyembunyikan Pako di dalam Jirai Shin. Tak lama pengkhianat sesungguhnya akan mendekati planet bumi. Pako mengatakan kalau ia tidak pergi dari planet ini segera, maka masalah besar bumi akan terjadi. Tak lama kelompok Dokusai datang dan hendak merampas Pako dari mereka. Pertempuran pun terjadi tanpa Reiha karena pingsan sesudah menerjemahkan Pako. Spider menggunakan sihirnya sehingga Pako pun didapatkan. Setelah mendapatkan Pako mereka pun kabur meninggalkan kelompok Jiraiya. Di markas Dokusai, mereka bersiap mencari tahu isi Pako. Namun Ninja Baron Owl datang dan mengacaukan semuanya dengan pertempuran. Kemudian Pako itu bersinar dan terbang lagi hingga berpindah ke tangan Ninja The Most. The Most pun kabur, kelompok Dokusai mencarinya sementara Baron Owl bergabung dengan kelompoknya Toha. The Most yang tampaknya memiliki dendam pribadi hendak menghancurkan Pako. Namun sebelum itu terjadi, Jiraiya datang dan bertempur. Sementara Pako kabur bersembunyi di dalam Jirai Shin. Jiraiya pun bertempur dengan The Most dengan sengit. Sementara Jirasihin diserang habis-habisan oleh klan Demon menggunakan misil Star Ninja. Toha memerintahkan kelompoknya untuk melindungi Pako sementara ia akan menghentikan The Most. Namun saat di perjalanan, kelompok Yamaji lagi-lagi dihadang oleh kelompok Demon. Ibarat mengulang sejarah pertempuran pun terjadi di antara dua klan tersebut. Sementara planet Dark terus mendekati bumi yang ditandai dengan gemuruh di awan. Toha pun menantang ninja The Most 1 lawan 1. Tidak diketahui apakah klan Demon akan mundur lagi karena film pun bersambung. Sampai jumpa di episode berikutnya.